Shalom semuanya. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk berbagi firman pagi ini di Menara Doa Segala Bangsa. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan bisa membuat perjalanan hidup kita semua berhasil dan beruntung. Hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan setiap kelemahan kami, ya, kelemahan, kekurangan, baik sakit penyakit, itu hanya firman Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini kita ini perlu diperkaya oleh firman. Karena tiap kali semua tekanan yang terjadi, itu jawaban semuanya ada lewat firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu semangat hari-hari ini, ya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, karena di balik penderitaan saudara itu selalu ada berkatnya Tuhan, selalu ditutup dengan kemuliaan. Nggak mungkin yang namanya penderitaan sebagai orang benar ditutup dengan kehancuran, ditutup dengan kebangkrutan, ditutup dengan yang namanya kesusahan, tapi selalu penderitaan ditutup dengan sorak-sorai kemenangan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang penderitaan itu adalah berkat. Sebelum kita memulai terlebih dahulu, kenapa kok kita hari-hari ini diizinkan Tuhan di akhir zaman melewati masa yang makin sukar, ya, keadaan yang semakin jahat. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang yang sudah berputus asa, ngalami jalan yang tertutup. Mungkin banyak orang berkata, saya tidak pernah mengalami keadaan yang sulit, sangat sulit seperti hari-hari ini, ya. Mungkin banyak orang yang mengalami keadaan seperti ini, tapi percayalah ketika kita tetap bertahan, tujuan Tuhan di akhir zaman adalah memurnikan saudara, memastikan kita ini jangan sampai tidak lulus, jangan sampai kita hanya lolos dari masalah keuangan, lolos dari sakit penyakit, lolos dari kemiskinan, tapi kita tidak lulus untuk kriteria masuk dalam kerajaan Allah. Itu kerugian yang besar, karena kita tahu di akhir zaman ini, ya, kita percaya bahwa yang namanya harta, kesuksesan kita, nama besar kita, yang namanya deposito kita, itu semuanya nggak masuk, ya, nggak masuk dalam kerajaan Allah, dan itu bukan jadi targetnya Tuhan. Harta kita akan dikirim ke surga, yang namanya rumah besar akan dikirim ke surga, itu nggak jadi targetnya Tuhan, tapi hidup kita ini yang jadi targetnya Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Semua kekayaan harta di surga jauh lebih kaya. Semua apa yang dinamakan kemewahan, semua surga itu jauh lebih. Makanya surga tidak butuh harta dunia, tapi dia di surga punya harta surga yang berlimpah. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita mengumpulkan upah kita besar di surga? Ada banyak orang hanya karena masalah di dunia, mereka lebih rela menderita untuk harta di dunia daripada mereka menderita ikut Kristus untuk mengumpulkan hartanya di surga. Yohanes 5 ayat 27 sampai 29 kita buka dulu sebagai ayat pembuka, ya. Kita ini hari-hari ini kalau ngerti bagaimana perjalanan hidup saudara dan saya, itu semuanya pada berakhir di lubang kubur. Tidak ada perjalanan orang kaya yang berakhirnya bukan di lubang kubur. Lihat, kita baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 27 sampai 29. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang loh, nggak ada yang catatannya, ya, hanya orang-orang berdosa, orang-orang dunia. Semua orang, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan, termasuk orang yang hari ini mau orang kaya, konglomerat, semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup.
Berarti kita sebagai anak Tuhan tetap punya pengharapan. Suatu kali kalau kita menuju kematian tidak perlu takut. Karena suatu kali kita akan mendengar suara Yesus Kristus dan kita akan dibangkitkan ya. Untuk yang berbuat baik ada syaratnya. Ya, yang berbuat baik bangkit untuk hidup kekal. Berarti kita akan reuni akbar nanti ada di surga. Kita akan berkumpul kembali ya, baik dengan keluarga atau dengan anak, dan kita pasti kalau dibangkitkan kembali untuk hidup yang kekal, berarti kita ini sudah memiliki jaminan. Sementara dunia nggak tahu dibangkitkan kemana, tapi ada ayat ya, tetapi mereka yang telah berbuat jahat, bangkit juga, tapi untuk dihukum. Itu bedanya. Makanya di akhir zaman jangan terus fokus dengan masalah sampai kita lupa mempersiapkan diri bahwa kita ini adalah mempelai Kristus yang nanti bakal dibangkitkan untuk hidup kekal. Jangan dibangkitkan tapi untuk dihukum. Itu sebabnya hidup ini pilihan. Saudara mau pilih jalan yang lebar, tapi nanti dibangkitkan untuk dihukum, atau yang jalannya sempit ikut Kristus kok nyesek ya Bu Eli, lihat masalah nyesek, nggak masalah. Karena penderitaan itu senyatanya adalah berkat yang saudara mungkin tidak bisa lihat hari ini, tapi di masa yang akan datang Tuhan sudah persiapkan semuanya yang saudara butuhkan hari ini, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Tapi masalah itu hanyalah alat Tuhan untuk melatih hidup saudara. Lihat Ibrani, kita buka Ibrani ya. Sebelum buka Ibrani, buka di 1 Tesalonika dulu 5 ayat 9. Jadi hari ini jangan takut dengan penderitaan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi hari ini jangan berpikir penderitaan, semua masalah di masa sukar yang jahat makin jahat sedang kita hadapi itu untuk menghancurkan hidup saudara. Senyatanya Tuhan tidak pernah menetapkan kita ditimpa murka. Kalaupun kita manusia berdosa penuh dengan kelemahan, Tuhan sadar kita adalah manusia yang dari debu. Tapi ketika kita melekat kepada Tuhan, maka kita sanggup menanggung segala perkara. Selama kita hari ini menjauh dari Tuhan dan firman-Nya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kalau kita makin diperkaya dengan firman, kita makin dekat sama Tuhan, kita ini makin alergi dosa. Yang jadi pertanyaannya, ada banyak orang mengaku kudus, pelayan Allah, sering kok berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, saya punya satu kenalan pendoa. Di situ dia sering cerita, saya ini pendoa Bu Eli. Saya ini setiap hari masuk di dalam jam doa. Dari jam 5 pagi sampai jam 8, setelah itu dilanjutkan dan dilanjutkan. Dan kalau saya total, hidup jam doanya itu satu hari lebih dari 5 jam. Itu bagus. Tapi yang menjadi saya kaget, ada banyak orang komplain dengan saya. Bu Eli, Ibu A, sebut aja. Ibu A ini pendoa, tapi karakternya, aduh Bu Eli, amit-amit Bu Eli. Mulutnya amit-amit, bohongnya amit-amit. Jujur, kalau kita hari ini mengaku sebagai pelayan Allah yang hidup berkomunikasi intim dengan Tuhan, orang kalau sering bergaul, kira-kira transfer enggak karakternya Kristus? Pasti. Enggak mungkin lah kalau sering berdoa tapi karakternya iblis. Itu berarti kita ini komunikasinya berhubungan dengan siapa coba? 5 jam saudara habiskan. Dan saya tegur ibu ini, Bu, kamu ini jangan suka bohong. Hanya karena urusan kamu minta-minta uang. Lah kamu ini pendoa, anaknya raja. Tidak boleh bersikap seperti ini. Minta-minta uang terus hanya untuk kepentingan kebutuhan. Kamu punya jam doa yang banyak.
Kamu percaya Tuhan itu pasti mencukupkan anak-anaknya. Kamu tidak boleh bohong. Jawabannya apa, saudara? Ya gimana lagi, Bu? Kalau nunggu Tuhan waktunya lemot. Lah kalau saya langsung minta orang itu ngomong langsung transfernya berhasil. Lah kalau Tuhan dari surga enggak transfernya berhasil. Masih ada waktu yang harus saya tunggu. Itu sebabnya hari ini saya cuma berkata, Ibu, kamu ini sedang dilatih imanmu, mentalnya anak Tuhan, mental anak raja. Enggak boleh kamu punya mental yang selalu kepinginnya cepat. Begitu doa, saudara maunya dijawab. Kalau kita semua serba bim, salah bim, maka kita semua akan binasa. Kenapa? Karena selama kita menunggu jawaban doa, Tuhan tuh lagi bentuk kita. Tuhan tuh lagi melatih iman kita. Karena orang benar itu hidupnya harus oleh iman. Tanpa iman kita tidak berkenan sama Tuhan. Orang benar harus punya karakter Kristus. Lah kalau kita hari ini cuma bim, salah bim, maka kita hari ini melayani Tuhan dan bukan dengan roh yang menyala-nyala, dagingmu terus, kebutuhanmu terus. Kapan roh, makanan roh kita ini menyala-nyala? Kapan kita hari ini bisa melayani Tuhan dengan penguasaan diri yang baik? Dimaki orang, kita bisa sabar. Dikhianati orang, kita bisa ngampuni. Jujur, kalau semua serba bim, salah bim, tidak ada orang yang selamat, saudara. Hari ini pastikan layanilah Tuhan bukan dengan daging, emosimu, karakter duniamu yang menyala-nyala, tapi layanilah Tuhan kita dengan manusia roh. Sudah enggak kita jadi manusia roh? Kita lihat ayatnya di Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Itu orang tua, ya. Lihat ya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar saudara dan saya. Lihat ya, masalah yang dilanjutkan. Apapun itu mendidik saudara dan saya untuk kebaikan. Hari ini kau bangkrut, hari ini suamimu selingkuh, hari ini tiba-tiba ada badai, petir yang nggak pernah saudara berjaga-jaga, tiba-tiba menimpa usahamu, PHK tiba-tiba. Saudara pikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu tega, tapi karena bentuk dia mengasihi saudara, dia tidak kepingin kehilangan nyawa jiwa saudara yang berakhir dengan sia-sia. Dia tidak ingin kehilangan anak-anak yang dikasihi supaya bisa reuni akbar, hidup kekal bersama-sama dengan dia. Dia tegain. Tidak apa-apa hartamu hari ini rugi cuman sesaat, tapi waktu engkau di PHK, kira-kira PHK itu baik enggak? Ada banyak orang ketika di PHK, ketika bangkrut, ketika suaminya selingkuh seperti saya, justru membawa kita makin nempel sama Tuhan. Justru membawa kita yang tadinya sombong jadi rendah hati, jadi pelayan Allah. Kira-kira PHK baik enggak buat saudara? Bangkrut baik enggak buat kita? Suami selingkuh baik enggak? Istri selingkuh baik enggak? Baik. Karena untuk kebaikan kita, ternyata dengan masalah itu membuat kita mengerti Tuhan. Kita mulai masuk rela, jalannya sempit, sesak dijalani. Itu karena kita tahu bahwa semuanya ini mendatangkan kebaikan. Makanya jangan marah sama Tuhan. Jangan komplain dengan penderitaan. Itu sebabnya yuk kita lihat, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dulu kita ini hidup tidak kudus-kudus. Karena apa? Kantongnya tebal. Karena semuanya serba nyaman. Saudara hidup semau-mau saudara. Mau maki ya maki orang, mau hidup berzina ya berzina, mau hidup TTM sama pasangan orang lain ya iya, mau tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini ya iya. Itu kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang dulunya semuanya serba ada. Tapi hari ini ketika semuanya serba pas-pasan, serba minim, serba cukup, semua serba sedikit, tapi itu membawa kita hari ini hidup dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan bangga enggak? Sangat.
Itu sebabnya ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jujur, suami selingkuh, kalau ada istri yang suaminya selingkuh tiba-tiba bilang gini, hore suamiku selingkuh, nggak mungkin. Bangkrut juga nggak mungkin bilang hore bangkrut. Semuanya pasti mendatangkan duka cita. Nggak mungkin orang ngalami badai di dunia ini ngalami sukacita. Lihat, semuanya ngalami duka cita. Tetapi, nah ini yang kita perlu tekankan bukan duka citanya, tetapinya ini. Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih tadi lewat penderitaan ini. 3 hal, saudara, yang akan saya bahas. Jadi kalau hari ini kita ini menikmati penderitaan, bersyukurlah. Jangan lihat yang duka citanya, tapi lihat yang tetapi. Menghasilkan apa? 3 hal. Kita akan dibawa Tuhan beroleh bagian dalam kekudusan Kristus. Yang kedua yaitu menghasilkan buah kebenaran. Yang ketiga yaitu menghasilkan damai sejahtera. Jujur buat hidup saya ketika saya ngalami proses yang tidak mudah dengan rumah tangga yang kacau balau. Waktu hidup saya kudus, saya kejar kekudusan, saya hidup di dalam menghasilkan buah-buah kebenaran. Saya nggak lihat lagi suami saya. Kapan dia berubah? Itu urusan dia sama Tuhan. Kita tidak perlu sok Tuhan rubah dia. Kalaupun dia tidak berubah, Tuhan itu tetap ambil bagian kok. Nggak mungkin perbuatan dosa tidak berakhir. Suatu kali urusannya. Orang hari ini mau jahat sama hidup saudara. Kita tidak bisa kendalikan respon orang. Orang mau fitnah saudara, itu mulut-mulutnya sendiri. Orang mau berpikiran buruk tentang saudara, itu pikiran-pikiran dia sendiri. Kita nggak berhak, rubah ya pikiranmu, rubah mulutmu. Nggak bisa saudara. Tapi hari ini yang Tuhan mau lewat perbuatan jahat, itu menajamkan karakter Kristus. Yang saudara rubah yaitu apa? Mulut saudara sendiri yang saudara jaga. Jangan kalau saudara didamprat orang, dimaki orang, saudara tidak punya penguasaan diri di mulut, saudara balas maki-maki orang. Jangan kalau hari ini orang itu fitnah saudara, saudara balas fitnah. Sehingga saudara tidak ikut ambil bagian dalam kekudusannya. Jangan ikut-ikut selingkuh, dibalas selingkuh, ikut selingkuh. Itu semua akan berakhir dengan kehancuran. Tapi mulai hari ini percayalah, hari ini ketika saya belajar mengejar, kira-kira hidup saya damai enggak? Oh damai saudara. Tanpa saya sadari saya nggak perlu obat tidur, saya bisa makan enak, menikmati hidup bersama Tuhan, berjalan dari satu hari ke setiap hari dengan pemeliharaan, dengan kasih setia. Sehingga ketika saya jalani proses 12 tahun lebih, orang tanya, Bu Eli kok lama, kira-kira capek enggak? Enggak capek. Kenapa? Karena hari ini hati ini damai. Orang capek kalau hatinya berkecamuk. Hatinya penuh kepahitan itu capek loh. Orang hidup dalam kebencian itu capek. Orang hidup dalam ketakutan itu capek. Orang hidup dalam kekhawatiran itu capek. Tapi kalau orang hidup dalam damai sejahtera, mau jalani proses beberapa tahun sekalipun imannya tetap teguh, dia akan melihat berjalan setiap hari bukannya makin lemah, tapi berjalan makin hari makin kuat seperti burung Raja Wali. Kita bisa terbang tinggi di atas badai. Banyak orang tidak bisa terbang tinggi, malah berjalannya di bawah badai terus. Hidupnya terpuruk terus, akibatnya kanker. Ada banyak orang yang hari-hari ini mati karena kanker, stres, depresi. Orang kalau sudah depresi itu cepat loh saudara. Saya punya kenalan ya, hanya karena 1 bulan 2 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, istrinya meninggal dan dia merasa bahwa itu belahan jiwanya yang membuat dia tidak bisa hidup. Mati juga, padahal sehat, tidak ada sakit penyakit. Tapi karena dia stres, depresi setiap hari, curhat saudara, tiba-tiba hari itu mungkin asam lambung atau apa yang tinggi dan dia sudah tidak bisa nafas dan dia meninggal saudara. Itu sebabnya yuk kita lihat satu persatu. Makanya hari ini jangan pernah jadi anak bodoh-bodohi sama iblis. Iblis itu cuma bilang gini,
dibuat saudara fokus dengan masalah. Iblis cuma bilang, tuh masa lalumu, dulu kamu dicintai suami, tuh dulu kamu punya rumah, dulu kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, dulu kamu punya mobil, semuanya hilang. Itu dipikiri terus, dipikiri terus. Kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak pernah berpikir dengan firman? Kita berkata, apapun yang hilang, Tuhan itu pasti ganti. Tuhan tidak pernah berhutang atas jeripayah saya. Ketika Tuhan, hari ini aku mau lewati jalan sempit dan sesak, dan aku tetap fokus untuk membangun kerajaan Allah. Tidak ada perjalanan hidupku yang semuanya tidak ditambah-tambahkan. Tidak ada loh. Orang kalau fokus kerajaan, harga diri, kerajaan duniamu, semuanya akan habis. Karena dunia ini arahnya habis. Tapi kalau kita fokus dengan kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya, tidak ada janji Tuhan semuanya dikurangkan. Hidup saya hari ini ngalami proses semuanya ditambahkan, saudara. Walaupun suami selingkuh tetap ditambahkan, akhirnya dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa ini tidak sesuatu mujizat? Buat saya mujizat, karena suami saya benci orang Kristen. Suami saya benci orang Kristen. Dulu kalau tahu saya mau ibadah, semua aqua itu disuruh buang, saudara. Dan dia ancam saya, kamu jangan buka ibadah di rumah saya. Itu kerinduan saya nggak pernah dijawab. Panggil pendeta, pendeta diusir. Jangan panggil pendeta buat saya. Tapi hari ini, Tuhan apa pernah berjanji mengurangkan? Nggak ada. Saya dipakai Tuhan. Sosialita, ibu sosialita, pengacara, pengangguran, banyak acara, bisa jadi hamba Tuhan. Kira-kira saya dikurangkan nggak dengan proses? Enggak. Apakah saya dikurangkan, hidup saya tidak jadi berkat? Hidup saya malah jadi berkat. Kebahagiaan saya beda dulu. Dulu saya bahagia cuma nuntut kapan saya dicintai lagi suami. Tapi hari ini kebahagiaan saya ketika banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa mengalami terobosan kekuatan. Karena melihat kekuatan hidup saya. Apakah saya sekolah Alkitab? Enggak, saudara. Saya belajar dari pengalaman hidup 12 tahun, itu sudah sekolah kehidupan saya. Tiap kali saya mengalami terpuruk, Tuhan selalu berikan saya firman, dan firman ini menjadi pengalaman hidup buat saya. Dan dalam pengalaman hidup saya, menghidupi firman tidak ada kata rugi. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang memerdekakan saudara. Hidup saya hari ini, lihat anak-anak ya, bulan depan saya akan menikahkan anak ya, nanti bulan 3, 4, 5 saya sibuk benar-benar. Tuhan kasih enggak jodoh buat anak-anak saya yang terbaik? Oh sangat. Tuhan itu tidak pernah berhutang buat keturunan orang benar. Makanya saya ini damai, saudara. Tidak kejar masalah saya. Saya tahu masalah ini cuma batu lompatan. Kesempatan buat saya meraih janji Tuhan yang jauh lebih banyak lagi. Meraih kesempatan untuk mengumpulkan upah saya yang besar di surga. Melihat satu orang selamat, seisi rumah saya selamat satu persatu, Tuhan akan bawa pemulihan yang luar biasa. Kira-kira saudara menyesal enggak? Saya dulu menyesal kawin dengan suami yang seperti itu. Tapi hari ini saya bisa berkata, Tuhan, untung Engkau tempatkan suami yang selingkuh, yang limited edition ini di dalam hidup saya. Dia suami yang baik, yang bawa hidup saya hari ini Engkau pakai jadi alatmu. Daripada alat dunia tidak dapat apa-apa. Syukur-syukur tidak dapat apa-apa. Bisa tidak mati dibangkitkan untuk hidup kekal? Nah, kalau dihukum penyesalannya gimana? Hanya karena si suami yang cinta mati. Lah lebih baik suami hari ini selingkuh sesat. Tapi waktu saya sudah masuk di dalam master plan-nya Tuhan, semuanya akan dibuat indah. Tidak ada loh janji Tuhan itu satu bagian. Segala sesuatu. Itu berarti semua aspek kehidupanmu akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Sabar saudara. Yuk yang pertama beroleh bagian dalam kekudusannya. Tapi saudara dan saya ikut Kristus itu tidak mudah. Ikut Kristus itu jangan terus maunya nyaman. Hari-hari ini masa akhir, ujian akhir. Saudara dan saya jangan terus fokus dengan yang namanya lahiriamu terus. Yang Tuhan mau batiniamu diperbaharui dari hari ke hari. Masalahmu tambah parah, sepanjang batiniamu di-upgrade
engkau sudah layak, engkau akan menerima nanti pada akhirnya semua yang terbaik. Kejar kekudusan, Ibrani 12 ayat 14b. Ibrani 12 ayat 14b ya, yang di-upgrade bukan hanya hati, semua pikiran di-upgrade, perkataan di-upgrade ya. Kita melayani Tuhan jujur hari-hari ini, yuk pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Sebelum melayani Tuhan, kalau kita mau menarik hadirat Tuhan, jangan bocor mulut dan bocor hati. Itu penting. Karena banyak komunitas hancur hanya karena kita tidak bisa jaga hati dan jaga mulut. Ada banyak perpecahan karena mulut. Mulut ini jahat, saudara. Apalagi ketika kita diperlakukan tidak adil, mulut kita mulai iri, hati kita mengeluarkan yang jahat. Makanya pelayanan ini akan menjadi satu komunitas yang dipakai Tuhan ketika semua pengerja, semua pelayan Tuhan tidak lagi bocor mulut dan bocor hati. Itu paling penting. Percuma saudara berkata shalom, percuma saudara berkata tetap semangat, tetap kuat, tapi Tuhan melihat hidupmu bocor. Ini nanti saya bahas ya. Kudus, lihat. Kejarlah kekudusan, Ibrani 12 ayat 14b. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hari ini ya pastikan, kalau kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kejar. Kudus dalam perasaan itu tadi, kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus dalam perbuatan. Karena percuma kalau kita jadi pelayan Allah, kita nggak punya kekudusan itu, kita pada akhirnya nggak akan bertemu dengan Tuhan. Mau bertemu Tuhan syaratnya bukan kejar kaya, nggak ada ayatnya. Kejarlah kekayaan, rumah mewah, kesuksesan, itu dunia saudara. Dunia lagi berlomba-lomba jadi kejar crazy rich, kejar hebat, kejar ternama. Kalau enggak di sosmed, lihat saudara, orang berlomba-lomba, yang dikejar bukan kekudusan, tapi kejar sukses, kejar kaya, kejar nama baik, kejar orang bisa hormati saudara. Tapi buat kita mengerti firman, kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan, orang itu enggak akan melihat Tuhan. Lah kalau dunia kan kasihan, sukses tapi tidak lihat Tuhan gimana? Kira-kira akhir hidup mereka tragis enggak? Lah kita juga jadi anak Tuhan, jangan hanya sekedar ngerti firman tapi tidak mau kejar kekudusan, enak-enakan. Ada banyak orang yang menganggap lihat film pornografi tidak apa-apa. Saudara tidak kejar kekudusan lewat pikiran. Kita semua hari-hari ini yuk kejar apa yang namanya kudus secara perkataan, pikiran, perasaan, semua perbuatan kita. Kita mau hargai Kristus supaya kita bertemu Tuhan. Target kita lihat di kuburan aja dengar suaranya Tuhan. Lah kita ini mau hidup seenak-enaknya gimana? Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana menghasilkan buah kebenaran ya. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, jadi kita ini sudah punya jaminan. Tangan kita itu sudah pegang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita digoncang hari ini, hidupmu tidak akan hancur. Karena yang tidak tergoncangkan itu ada di dalam hidup saudara. Jadi semua yang digoncang itu cuma sesaat. Pada akhirnya kita akan menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, marilah ajakan. Firman Tuhan mengajak kita, tadi kita diajak untuk kejar kekudusan. Yang kedua, lihat, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Hari ini banyak ucapan syukur, ibadah seperti ini baik saudara. Ini akan membuat saudara mengerti firman, makin dibukakan dengan kebenaran, makin ditegur. Saudara jangan marah kalau ada firman yang keras, ya mungkin dari Bapak Gembala saudara yang hari ini keras, jangan sakit hati. Bapak Gembala saudara punya hati yang baik, supaya kita ini hidup tidak sesuai dengan apa yang dunia mau, tapi yang Tuhan mau. Lihat ya, seringkali ini ajakan yang kita lakukan salah. Beribadah kepada Allah sudah Bu Eli, Senin sampai Sabtu menara doa segala bangsa itu tiap hari ada. Saya maha hadir, maha ikut, bagus. Ngucap syukur ya sudah, tapi lihat, menurut
cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Masalahmu tidak bisa menghanguskan hidupmu. Masalah tidak bisa bawa kita hari ini kalau tidak selesai sekalipun. Tetap kalau hidupmu berkenan, hormat, takut Tuhan, pintu surga tetap terbuka. Saudara jangan takut dengan masalah. Masalah tidak bisa menghanguskan hidupmu. Tapi Tuhan, lihat ya, Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan dalam dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Apakah itu menghanguskan hidupnya? Enggak loh. Justru ketika mereka bertiga keluar, kalau saudara baca Daniel 3 ayat 30, mereka itu malah diangkat Tuhan promosinya dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Orang kaget, lu masuk dapur api seperti saya, orang kagum. Masuk dapur api, suami tambah parah sampai punya anak, ternyata hidup Bu Eli makin kinclong. Hidup Bu Eli tidak hancur, hidup Bu Eli yang jadi targetnya iblis hancur, bukannya hancur, malah hidupnya bersinar, menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa. Itu targetnya Tuhan. Tapi 3 hal yang saudara perlu hidupi, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, hasilkan buah kebenaran. Kita sudah tidak hidup berkenan sih hari-hari ini. Jangan hanya kejar ibadah, karena saudara mikir gini, kalau tidak ibadah nanti berkatnya makin berkurang. Oh, salah besar. Kalau tidak hadir di menara doa, nanti tokoku sepi. Ya sudahlah, sebelum buka toko aku tak ikut, nanti doa, harapanku tokonya rame. Kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, begitu buka toko, ada karyawan yang salah, saudara sudah damprat habis-habisan. Memang kamu bodoh, otakmu kebun binatang keluar semua. Itu yang menghalangi berkat kita. Kenapa? Karena kita tidak kejar kekudusan perkataan, emosi. Kita semuanya hari ini tidak hidup berkenan. Kita sebagai anak Tuhan sudah selesai berdoa, baru 1 jam buka toko. Ada orang yang lakuin kesalahan, saudara sudah damprat habis-habisan. Hormat takut akan Tuhannya tidak ada. Saudara lebih hormat takut sama manusia. Kalau disuruh A, padahal A, perbuatan A ini melakukan sesuatu yang melanggar firman, saudara pikir ya daripada dipecat, di PHK, ya nurut aja. Disuruh orang tipu-tipu, ya saudara ikut. Itu yang menghalangi berkat saudara. Makanya lewat masalah, tadinya yang hidup saudara uangnya tebel, hidupnya tidak berkenan, tidak hormat, takut akan Tuhan, dibawa Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertemu dengan Tuhan. Supaya nanti kita hidupnya dibangkitkan untuk hidup kekal. Itu sebabnya kita berjalan bersama Tuhan hari ini, jangan anggap enteng. Waktu hidup saya berjaga atas diri saya sendiri, saya melihat semua proses kehidupan saya ditambah-tambahkan sama Tuhan, dan segala sesuatu dibuat Tuhan indah. Itu sebabnya kita jangan takut hari-hari ini. Makin fokus dengan masalah, makin membuat hidupmu tenggelam, terbakar. Tapi waktu engkau tidak fokus dengan apinya, tapi hidup. Kira-kira kalau Sadra, Mesa, Abednego fokus dengan apinya, dia pasti ngomong sama Tuhan gini, enggak Tuhan, enggak berani, itu yang ngangkut saya aja udah mati, kali ini saya harus menyembah dewa, karena aku enggak mau ambil resiko, apinya panas, aku menderita. Tapi buat kita, ketika kita enggak fokus dengan api yang membuat kita kelihatannya menderita hanya sesaat, tapi kita pasti akan mengalami kemuliaan dan promosi Tuhan, seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Yang terakhir, damai sejahtera, ya. Jadi hidup berkenan, hidup hormat takut akan Tuhan, itu kita pelihara. Walaupun tidak ada orang lihat, ya, jangan sembunyi-sembunyi. Mumpung tidak ada manusia lihat, tidak apa-apalah dosa-dosa dikit, tidak bisa. Apalagi kita sebagai pelayan Allah, kita ini gambaran, ya. Kita ini blueprintnya Allah. Pelayan Tuhan itu jadi sorotan. Apa yang menjadi perbuatan saudara jadi panutan. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita blueprint cetak, ya, kita ini cetakannya Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, Efesus 2 ayat 10. Saudara jangan main-main. Damai sejahtera. Lihat, apa yang membuat kita hari ini damai sejahtera? Yesaya 25 ayat 8. Kita baca sama-sama. Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah
akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Jadi nanti tidak ada air mata lagi, saudara ya. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kita ini damai aja. Toh kita dilatih untuk hidup benar, hidup kudus. Tujuannya apa? Yang pertama karena supaya kita ini tidak hidup dalam maut. Nanti pada akhirnya damai. Air matamu sesaat. Memang berjalan maju sekarang dengan bonyok air mata. Tapi pulangnya dengan air mata lagi enggak. Pulangnya sambil bersorak-sorai. Sambil bawa berkasnya. Jadi air mata akan lewat. Maut enggak ada lagi, aib lagi, dijauhkan. Makanya kita damai. Kita tahu kalau kita hidup benar dan kudus, penderitaan itu ditutup oleh berkat, yaitu tadi, kita tidak akan ditutup oleh maut, kita tidak akan ditutup oleh air mata selamanya, kita tidak akan ditutup oleh aib, tapi kita ini akan ditutup dengan hidup kekal. Kita akan ditutup dengan sorak-sorai. Kita akan ditutup bukan dengan aib, tapi dengan kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaanmu. Roma 8 ayat 18. Itu sebabnya jadi anak Tuhan, jangan terus kejar berkat. Hari ini yang dikejar kekudusanmu. Kejar buah kebenaranmu. Kejar hari ini damai. Orang damai itu gimana? Saya bisa merasakan ketika hidup saya damai. Orang bilang gini, kok bisa ya kamu ini, heran Eli. Lah masalahmu itu lo berat. Kamu ini lo kok bisa bermegah. Kamu ini tetap bisa semangat melayani Tuhan. Kok bisa? Ya karena saya mengerti firman. Lah buat apa saya sedih kalau ini? Buat kebaikan saya bisa bertemu Tuhan. Buat apa saya sedih kalau ini adalah satu cara buat saya bisa tinggal hidup kekal bersama Tuhan. Buat apa saya sedih toh akhirnya air mata saya jadi sorak-sorai. Aib saya akan menjadi kemuliaan. Tidak perlu sedih, ya damai dong. Malah bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan buat proses ini. Ketika aku dalam proses penderitaan, senyatanya aku menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Biar melalui firman ini kita dibawa Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi. Jangan hanya kenal Tuhan sebagai mesin ATM-mu, center class minta hadiah, satpam suruh jagai saudara kemana saudara pergi. Jangan lagi. Tapi kita kenal Tuhan sebagai pribadi yang selama ini sudah membayar lunas hidupmu mati di kayu salib. Satu ayat buka yuk, setelah itu saya serahkan sama host. 1 Korintus 16 ayat 20, yuk kita baca. Ini yang kita mengenal pribadi Yesus. Lihat ya, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini yuk kita tahu Yesus itu sebagai pribadi yang baik, mengasihi saudara, sampai dia sudah beli dan bayar harga saudara lunas dengan kematiannya di kayu salib. Pengorbanan yang terbesar ketika dia mati di kayu salib, dia sudah lakukan supaya saudara dan saya memuliakan Allah dengan tubuh saudara. Hidup benar, hidup kudus, damai saja, itu selalu sesuatu yang berbicara dengan tubuh saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.